Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliani dengan NIM B131240106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Etika, Moral, Akhlak, dan Aktualisasinya dalam Pandangan Islam. Etika, moral, dan akhlak itu merupakan konsep penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi umat muslim. Apa sih yang dimaksud dengan etika, moral, dan akhlak itu? Etika adalah panduan yang mengatur perilaku kita. Moral itu yang berkaitan dengan akhlak baik dan juga buruk. Dan sedangkan akhlak itu yang mencerminkan perilaku seseorang. Di dalam ajaran agama Islam itu tidak hanya mengatur tentang ibadah aja, melainkan pentingnya berakhlak baik sesama umat manusia. Dengan memahami ketiga konsep ini, maka kita bisa menjadi individu yang lebih baik, dapat berkontribusi dalam masyarakat, serta dapat menciptakan lingkungan yang harmonis. Pengertian etika menurut Frans Magnisuseno, etika adalah pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral atau akhlak. Yang kedua adalah pengertian tentang akhlak. Walaupun akhlak itu sudah familiar di masyarakat, akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti dan juga tata krama. Pentingnya etika, akhlak, dan juga moral sudah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Inna qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallahu katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan dari Rasulullah yang baik bagimu, di mana Rasulullah merupakan contoh ideal di mana kita harus beretika. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat membangun kuat karakter dalam Islam, karena etika dan moral mendukung akhlak yang baik. Selanjutnya, contoh aktualisasi etika, moral, dan juga akhlak. Yang pertama itu adalah berlaku adil, di mana kita harus adil pada diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya saat memutuskan permasalahan, kita tidak boleh memberatkan sebelah. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Jadi setiap orang punya hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, misal kita di tempat umum, kita juga harus menjaga tempat itu tetap bersih. Karena tempat umum itu tidak hanya kita saja yang menggunakan, melainkan orang lain juga. Yang ketiga, toleransi dan kerukunan. Jadi kita harus saling toleransi dan menjaga kerukunan sesama umat muslim maupun non-muslim juga. Walaupun kita terdapat beberapa perbedaan dan pendapat, kita harus saling toleransi dan menghormati sesama umat manusia. Yang keempat yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagai umat muslim, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, saat melihat orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah, kita wajib untuk membantunya, agar bisa membangun rasa persaudaraan yang kuat. Yang kelima, menjaga hubungan sosial. Misalnya, seperti mengunjungi keluarga yang rumahnya jauh. Atau mungkin kita menanyakan kabar teman kita yang lama tidak pernah kita tanyakan. Itu artinya kita sangat peduli dengan mereka. Yang keenam, berakhlak baik dalam tindakan. Contohnya seperti berkata jujur ketika berinteraksi, memaafkan jika orang lain punya salah, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Contohnya, ketika kita memiliki sumber daya, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kedelapan adalah cinta lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Jika dalam bermasyarakat kita mengaktualisasikan ketiga konsep ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih harmonis dan juga damai. Nilai-nilai seperti keadilan, tolong-menolong, dan toleransi merupakan bagian dari ajaran Islam yang relevan di setiap kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran sendiri juga sudah menekankan tentang pentingnya etika, moral, dan juga berakhlak dengan tujuan membimbing individu untuk menjadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Implementasi dari nilai-nilai ini dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera sesuai ajaran Islam. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.